Halo kawan-kawan Pudai Lalang dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik kembali. Apa itu topiknya? Mari kita simak. Fungsi media itu memiliki 4 fungsi utama. Fungsi yang pertama adalah to inform, memberikan informasi. Yang kedua adalah to educate, bagaimana memberikan edukasi ataupun pembelajaran atau pendidikan. Yang ketiga adalah to entertain, sebagai sarana hiburan. Yang terakhir adalah kontrol sosial atau social control. Kalau kita mengacu pada fungsi media yang keempat tadi, maka pertanyaannya adalah apakah media massa ataupun media yang kita konsumsi setiap hari sudah mengedepankan empat fungsi tadi? Jika memang tidak, mari kita simak penjelasan kali ini. Media massa sebetulnya menjadi sarana untuk komunikasi antar publik, di mana kita mudah mendapatkan informasi melalui lini-lini media, baik media sosial maupun media arus utama. Kita tahu bahwa perkembangan media massa cukup pesat. Dari yang tadinya hanya koran, yang tadinya hanya melalui siaran-siaran radio, yang tadinya hanya audio, sekarang sudah berubah menjadi audiovisual, bahkan sudah pada satu media, yaitu media internet, yang kemudian banyak dikenal sebagai salah satu sosial media atau media sosial. Kali ini kita akan berdiskusi bagaimana kemudian media sosial itu banyak berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Ketika kita menonton video, ketika kita menonton TV ataupun kita melihat berita, apakah berita yang kita tonton itu sudah berimbang atau cover both side? Jika belum, maka itu yang perlu kita pertanyakan. Apakah media massa yang kita konsumsi itu menjadi media yang independen sesuai dengan semangat media itu sendiri, atau belum? Jika belum, maka media hari ini kita bisa katakan sebagai salah satu masalah, sedang menjadi salah satu masalah, yaitu pada tahapan konglomerasi media. Maka ketika kita tidak lagi percaya pada media arus utama, ataupun kita tidak kurang sepaham atau kurang puas dengan berita ataupun informasi ataupun bahkan hiburan-hiburan saja yang memang kita terima, maka salah satu langkah yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita membuat media alternatif itu sendiri. Mengapa demikian? Karena media alternatif merupakan salah satu sarana media untuk kita bisa berekspresi, untuk kita bisa lebih mengedepankan fungsi-fungsi utama yang memang bisa membangun opini publik lebih baik, membangun pencerdasan kepada massa bisa lebih baik. Kita tahu bahwa kalau kita menonton televisi, bahwa kalau kita menonton media-media arus utama yang disajikan dan dimiliki oleh para konglomerat ataupun mereka orang-orang kaya, maka yang ditampilkan itu hanya bagaimana membangun sebuah frame berpikir agar kita bisa mengikuti arus-arus modernisasi, globalisasi, dan lain-lain yang tidak mendasar pada pokok-pokok yang terjadi di suatu negara, khususnya misalkan di Indonesia. Apakah di berita-berita arus utama ataupun di media sendiri banyak memberitakan tentang kemiskinan? Jikapun iya, yang dibahas hanya hal-hal yang sifatnya sederhana saja, tidak pernah membuka bagaimana secara terperinci ketika berbicara kemiskinan itu sendiri. Begitulah kemudian ketika media hari ini dimiliki hanya oleh beberapa pihak saja atau dimiliki oleh kepentingan-kepentingan saja. Itu menjadi salah satu masalah ketika kita melihat bagaimana kemudian media tidak menjelma sebagai salah satu sarana informasi yang baik untuk publik. Ketika media-media itu tidak bisa kita terima sebagai salah satu informasi utama, maka yang memang kita perlu lakukan bagaimana mencari media alternatif untuk kita konsumsi. Karena bagaimanapun, salah satu fungsi media adalah memberikan informasi, dan informasi yang kita terima itu bisa menjadi sebuah pemikiran, itu bisa menjadi sebuah paradigma untuk kita. Maka dalam rangka membangun sebuah paradigma itu sendiri, kita mesti cermat dalam memilih media apa yang mau kita baca, mau kita pelajari, dan mau kita dengar, agar
apa yang kita konsumsi tidak melulu kemudian hanya pada hal-hal yang tidak berguna. Begitu kurang lebih. Terima kasih. Selamat malam.